secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Jati diri pesona Bandung TV. Kata Ji nomor hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pebis muda di rumah maupun di studio. Ketemu lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Oke. Setelah seminggu kita tidak ketemu ya. Minggu lalu rasanya saya mendapatkan respon yang luar biasa. Kita di Nubis merasakan bagaimana teman-teman pebis muda sekarang sudah mendapatkan value dari acara ini. Secara perlahan konsep yang kita bangun bagaimana sih membangun bisnis berbasis knowledge, alhamdulillah sadari oleh para pebis muda. Berbagai respon sudah kita dapatkan dari acara ini. Ya alhamdulillah ya, saya bersyukur sekali acara ini bisa memberikan kontribusi kepada para pebis muda untuk menambah knowledge-nya. Oke, sebelum kita bahas malam ini ada satu tema yang menarik bagi saya karena ini minggu lalu kebetulan saya diajak oleh pada ini Dinas UMKM untuk memberikan sharing kepada para pebis muda bagaimana sih untuk bergabung di acara Wira Usaha Baru Jawa Barat. Insya Allah ini akan dilakukan untuk tahun 2015 ini oleh sebelas OPD yang ada di Jawa Barat dan salah satunya Dinas UMKM. Dan malam ini saya mengundang, kalau boleh bilang ya, wakil koordinatornya lah ya untuk pelaksanaan UB di Jawa Barat ini. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam, sehat? Alhamdulillah, terima kasih Pak udah hadir lagi ya Pak ya. Sama-sama. Kalau bicara Pak Denny, saya tinggal calling aja, SMS aja, Pak bisa sharing nggak tentang UB? Wah. Insya Allah lah, Insya Allah sama-sama sehat. Langsung ready. Pak, malam ini kemarin saya tertarik Pak, satu minggu saya sharing dengan para pebis muda ya di GMB Entrepreneur School maupun kemarin kita di Dinas UMKM Balatkop ya Pak ya. Kemarin banyak hal yang mereka ingin ketahui tentang program UB ini gitu. Jadi malam ini para pebis muda saya ingin sharing gitu. Bagi para pebis muda khususnya yang Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat itu punya program namanya Wira Usaha Baru Jawa Barat. Programnya adalah mencetak 100.000 wirausaha selama 5 tahun. Tapi konteksnya itu Jabar Masagi gitu. Jadi ada keterlibatan banyak strateginya ya Pak. Strateginya ya Pak ya. Strategi pencapaian itu. Strategi pencapaian 100.000 wirausaha dan konteksnya malam ini saya ngambil satu dinas yang benar-benar concern dan memang menjadi tanggung jawab mereka untuk mengembangkan program mencetak 100.000. Pak Denny, rasanya sih kita sudah berulang kali bahas tentang UB, tapi saya yakin para pebis muda di rumah ingin tahu sedikit lagi nih Pak, konsep UB ini seperti apa sih Pak gitu? Jadi Wira Usaha Baru itu merupakan gagasan murni dari Pak Gubernur ya, di mana sangat peduli terhadap generasi muda. Generasi muda ini masih ada yang menganggur, kemudian bagaimana tingkat kemiskinan, dan yang paling penting adalah bonus demografi. Bonus demografi itu kan 65% penduduk produktif Jawa Barat, yaitu usia 17 sampai 50 tahun itu 60%. Kalau penduduk Jawa Barat 45 juta, itu di atas 25 juta itu. Betul. Nah, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan tergilas oleh dinamisasi masyarakat yang semakin mengglobal. Jadi konteksnya adalah bonus demografi itu. Iya. Pemikiran awal ya Pak ya. Iya, bonus demografi. Cuma tadi kalau saya lihat Bapak lebih merucut lagi tadi itu bahwa diharapkan juga nanti akan meningkatkan welfare atau kesejahteraan betul, ya Pak ya. Gitu. Artinya tidak semata dari kuantiti tapi potensi Jabar luar biasa ya Pak. Dan ada yang lebih penting, merubah mindset. Mindset generasi muda Jawa Barat itu bukan pencari kerja, tetapi membuka lapangan kerja. Dan konsep Wira Usaha Baru ini adalah produsen. Bukan pedagang biasa. Jadi kalau produsen tingkat kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi, beda dengan pedagang. Nah, makanya sekecil apapun kalau produsen, mari kita bergabung. Jadi kalau begitu Pak Denny, saya jadi teringat kalau boleh bilang oleh founding fathers negara kita Pak Presiden Soekarno bahwa
jangan sampai negara kita ini adalah bangsa kuli, Pak. Iya, kita produsen. Jadi ini bagus itu. Jadi bagian daripada proses merubah mindset. Betul, merubah mindset. Kita merubah. Mudah-mudahan dalam waktu relatif singkat ini, kita tidak lama lagi lah kita akan merubah meningkat sejahtera. Di Indonesia aja belum mencapai 2%. Ya, betul, bagaimana? betul. Apalagi Jawa Barat nih. Jawa Barat saya ingin jadi provinsi pencetak wirausaha baru. Itu target pemerintah kita ya, Pak. Ya, gitu. pencetak wirausaha baru. Saya lihat, Pak, kalau bicara masalah mindset, kebetulan saya juga sempat berkeliling ke beberapa kota kabupaten di Jawa Barat. Ya, rupanya sih, Pak, kelihatannya mereka tuh sudah kena virus, Pak. Virus mulai menyadari bahwa memang lebih baik saat ini para entrepreneur, anak muda itu menjadi entrepreneur sebagai pilihan hidup ya, Pak ya gitu. Cuman, Pak, yang saya lihat mereka itu hanya sebatas keinginan, keinginan ya, Pak ya. Betul. Mereka melihat, oh kalau jadi entrepreneur bisa jadi kaya, lebih berubah lah gitu. Pak, apa sih, Pak, mindset seperti apa sih yang Bapak harapkan ya gitu ketika mereka sudah punya keinginan jadi entrepreneur itu gitu? Wirausaha seperti apa sih yang diharapkan, Pak? Jadi wirausaha di sana adalah wirausaha tadi yang pertama adalah produsen. Jadi yang produktif, yang bisa mengolah potensi alam. Jadi potensi yang ada di lingkungan mereka itu diusahakan bisa dikelola dengan baik. Karena kita sudah jauh-jauh hari ada one village one product di sana. Kalau misalnya masyarakat di lingkungan setempat bisa memunculkan keunikan atau keunggulan lokal, saya pikir wirausaha baru ini insya Allah tidak lama lagi kita akan bisa menguasai pasar ASEAN minimal. Untuk tahun 2015. 2015 ini harus siap-siap. Karena kalau misalnya tidak siap-siap, ini kemarin saya berita terakhir, 100.000 orang Filipina bidan ini sudah dilatih bahasa Indonesia dan siap meluncur katanya ke Indonesia. Waduh, bagaimana kita bisa tergila? Betul, kalau kita lihat kan konteksnya kan ada 5 sektor yang satu produk free flow of product, bagaimana produk daripada barang dan jasa ya. Betul, barang berupa barang itu tadi, Pak, dari negara. Saya lihat juga, Pak, kemarin ketika lihat berita di Thailand, Pak. Betul. Di Thailand itu para pebisnisnya mereka sudah membidik produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar Indonesia dan mereka juga sudah belajar bahasa Indonesia. Nah, itu Thailand. Yang kedua free flow of service ya, Pak. Bagaimana alur jasa. Yang ketiga yang kata Bapak tadi ya, Filipino tadi, people. Tenaga kerja, dan free flow of investasi dan free flow of capital modal. Nah, di sini sudah menjadi semacam apa ya, Pak, warning buat para pebisnis muda di rumah nih ya. Warning buat para pebisnis muda di rumah bahwa sadar tidak sadar bahwa ini akan terjadi tanggal 31 Desember ya, Pak. Betul. 2016 awal itu udah go ya gitu. Bagaimana orang-orang di 10 negara ASEAN atau 9 negara ASEAN di luar Indonesia itu udah ngelihat, wah 250 juta dari 600 gitu ya gitu. Wah, bagaimana nih gitu ya, Pak, sepertiga lebih. Betul, Pak. Kalau kita lihat, Pak, konteksnya lagi ketika kita bicara masalah WUB ini, Pak, ini setahun kita sudah apa yang dicapai, Pak? Nah, kita udah monitor ya, udah monitor bahkan dengan rekan-rekan ke daerah. Ternyata orang yang boleh dikatakan masyarakat atau WUB yang 0 tahun karena ikut di dalam suatu kelompok, dia minimal dalam marketingnya dia sudah mulai usaha. Jadi ini merupakan suatu hal yang boleh dikatakan virus positif menularkan nilai-nilai bisnis. Jadi di sini sudah bagus. Jadi masyarakat atau orang yang WUB ini sudah mulai berproduksi dengan baik. Bahkan kemarin saya dengan Ibu Jumina ya, kalau mereka yang Bandung bukan Bandung biasa itu sudah mulai mengemas dengan baik, kemudian sudah meningkatkan omset dan asetnya, sehingga tidak lama lagi mudah-mudahan wirausaha baru yang kemarin direkrut ini 300 orang itu hanya dari KUKM saja. Ternyata menurut catatan kami ini udah 13.868. Dengan perguruan tinggi, dengan bank, perusahaan, dengan termasuk GIM mungkin di sana ada. Betul. Tercatat sudah sekian. 13.000 untuk 1 tahun ini. Ini belum dari kesehatan. Kesehatan itu yang namanya herbal dan apotek itu tidak kurang
per kabupaten itu sudah ada 100. 100. Oh, Kali sekian, semuanya anak muda. Betul. 100 kali 2.700 ya Pak, kota 27, iya. Ini udah sekitar ya Pak ya. Iya, alhamdulillah lah dari segi angka-angka. Makanya angka-angka itu sebetulnya hanya terminologi aja. Pada dasarnya adalah program ini diciptakan oleh semua insan atau instansi yang peduli yang ada di Jawa Barat. Concern kepada itulah strategi Jabar Masagi kita kenal gitu. Dan alhamdulillah setahun ini sudah memperlihatkan output dan outcome yang cukup. Pak ya. Gitu. Kalau saya nanti indikator makronya yang ingin kita capai gitu ya, indikator makronya. Ya insya Allah kan Pak, tanggal 14 Maret nanti kan kita semacam evaluasi tahun. Kita gelar bagaimana nih hasil karya dari rekan-rekan. Ya para pebisnis muda, insya Allah tanggal 14 Maret nanti kita akan melakukan gelar produk WUB. Di situ 1000 wirausaha yang dihasilkan dari strategi Jabar Masagi tadi hadir di Gedung Sate. Betul. Hari Sabtu 14 Maret. Silakan kita mengundang para pebisnis muda untuk hadir di situ. Silakan bisa potensi transaksi. Ya mungkin ada produk-produk yang bisa diambil dari para WUB untuk dipasarkan ke skala yang lebih besar, atau juga teman-teman bisa membeli produk mereka untuk konsumsi sendiri gitu. Jadi ada dua. Jadi nanti tanggal 14 Maret 2015 di pelataran parkir Gedung Sate kita akan mengadakan gelar produk WUB 1000 loh. 1000 dan insya Allah juga nanti akan dibuka oleh Pak Gubernur ya. Pak Gubernur ya. Rencananya akan membuka. Setelah itu juga kita akan melakukan rekor-muri gitu dalam rangka bagian daripada program WUB ini. Ada di situ ada kurang lebih 100 presenter ya, dan bikin host ya untuk mengevaluasi, mewawancara para UB tersebut gitu. Ini jadikan momentum. Kalau kita mengundang, silakan hadir nanti tanggal 14 Maret. Pak, kalau dari apa sih Pak kalau Bapak melihat nilai yang paling penting ketika kita setahun ini melakukan UB Pak, yang bisa kita evaluasi untuk perbaikan tahun depan? Nah, jadi kalau saya lihat ya, ini wirausaha baru itu berkelompok. Berkelompok ini masih ada sedikit yang belum kompak. Nah ini terus terang ya, mungkin karena masing-masing memikirkan produknya masing-masing. Nah ini harus kita evaluasi nanti supaya lebih kompak lagi. Dan yang kedua, ada sebagian orang yang misalnya hanya mengharapkan modal dari pemerintah. Itu ya salah. Itu tidak mendidik. Pak Gubernur sampai saat ini tidak boleh dikatakan tidak mau lah mendidik masyarakat Jawa Barat, hanya peminta. Tetapi melalui KCR itu, kalau memang dia berminat dalam melakukan aktivitas usaha, apalagi bunganya sangat rendah, yang namanya KCR itu kan 8,3%. Itu kalau dia pengusaha, memang betul-betul pengusaha, saya pikir akan merealisasikan untuk tambahan modal ya. Tambahan modal. Gitu. Jadi para pebisnis muda ada semacam kesalahan mindset kalau bagi saya. Mereka melihat wah dengan program ini mendapatkan bantuan ada, tapi pemerintah saya sepakat. Kalau menurut saya sih, saya sebagai seorang pengusaha melihat jangan dijadikan sebagai goal ya, tujuan doang. Tapi pemerintah juga tidak tinggal diam. Ada program kredit cinta rakyat, itu adalah kerjasama dengan Bank BJB. Tentu Bank BJB sebagai salah satu bank pemerintah milik pemerintah Jawa Barat mempersiapkan kredit cinta rakyat dengan bagi saya rate-nya yang lumayan kompetitif ya, 8,3%. Maksudnya kalau kita untuk tambahan modal, tapi jangan buat konsumtif ya. Jangan, karena saya temuan saya juga Pak, ada juga pebisnis muda berbisnis pinjam kredit ke bank, kemudian beli aset, beli motor. Itu bukan pengusaha itu. Mindsetnya Pak, mindsetnya belum benar ya Pak ya gitu. Jadi para pebisnis muda, kalau kita lihat tadi pagi saya menulis satu tulisan tentang bagaimana memanfaatkan momentum. Salah satu momentum yang kita bisa manfaatkan tahun ini adalah bagaimana program pemerintah Jawa Barat ini bisa kita manfaatkan. Dan rasanya setahun evaluasi yang dilakukan oleh Pak ini, para top dinas UMKM merasakan bahwa benefit dan profit ya Pak ya, benefit dan profit yang dirasakan oleh para WUB sudah mulai mengalami perbaikan. Buktinya kemarin ketika kita launching 5 para pebisnis muda di acara ini juga Pak, kita ada dulu Andini, ada dulu siapa Pak, ada Bu Ratna ya Pak ya, Bu Ratna, ada Chris, ada satu lagi kemarin tuh Andri ya, tahu Pop, ada juga
ini yang salon ya Pak ya, itu lihat ada semacam peningkatan daripada skala BIS-nya. Jadi alhamdulillah setahun dari sisi kuantiti tadi Pak Dedi kurang lebih 13.000 dan 868. Oke, mendekati 14.000 gitu ya. Nah, dengan strategi Jabar Mas lagi sudah terlihat hasil yang cukup signifikan. Dari sisi quality memang kita tidak bisa lihat yang kita tampilkan di Bandung TV di acara bisnis ini tidak semua ya, paling beberapa kemarin kita sudah lihat bahwa ada semacam incremental peningkatan dari skala bisnis dia, dari skala mikro menurut saya kemarin mereka menuju kecil dan menengah deh Pak. Kemarin dari skala bisnisnya juga hitung-hitungan omset mereka juga bertambah gitu ya Pak. Baik para bisnis muda, bicara tentang UB, saya akan gali lagi Pak Denny setelah ini bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi, apa yang dilakukan. Pasti para bisnis muda tertarik untuk ini dan memanfaatkan untuk ini. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu iklan yang mulai. Tetap di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Mau ngemil yang asli, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asli, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses. Mau ngemil yang asli, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asli, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Baik para bisnis muda, kembali lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Saya lihat kalau bicara WIB, saya sangat tertarik karena ini bagi saya sebagai pelaku usaha juga, ini sebenarnya kita kalau konteksnya di Nubis kita selalu mengajarkan para bisnis muda itu untuk menjadi seorang ahli strategi. Ya, ahli strategi ini ada semacam resources yang kita manfaatkan itu menjadi kapital yang namanya external social capital. External social capital adalah modal sosial yang kalau kita bisa manfaatkan untuk bisnis kita ini akan menjadi luar biasa gitu. Salah satunya ini program dikembangkan oleh pemerintah Jawa Barat, misalnya Gubernur Ahmad Heriawan ya gitu untuk sampai 2018 bagaimana mencetak 100.000 wirausaha baru Jabar. Nah, sebelum saya lanjut nanti ini ada kuis, silahkan para bisnis muda kirimkan jawabannya nanti ke 0813 22 492 555. Pertanyaannya adalah ya, apakah singkatan daripada WUB? Ya. Silakan jawabannya hanya lewat SMS tadi ya. Apa singkatan daripada WUB? Oke. Para bisnis muda, kita sudah membahas bagaimana sih program WUB tersebut. Kemudian apa sih yang akan dilakukan di tahun ini khususnya di Dinas UMKM ya? Setahu saya akan ada pendaftaran para bisnis muda, silahkan mendaftar nanti. Tapi teknisnya saya akan tanya tentu ke Pak Denny ya, yang punya gawe, yang punya gawe. Pak, untuk 2015 ini apa nih Pak rencana buat para bisnis muda di seluruh Jawa Barat Pak?
Kalau untuk Dinas HUKM sendiri melalui Balekop itu akan menerima 1.500 orang. Wow. Ya. 1.500 banyak ya, Pak ya. 1.500 orang. Syarat-syaratnya usia minimal 18. 18 ya. Kenapa 18? Karena kalau 17 itu anak pekerjaan nggak boleh, kita kena ILO itu. Betul, itu nanti hukum internasional juga kena ya Pak ya. Terus kemudian kita batasi 45 aja. 45 ya. Karena yang sekitar itu ya tadi 65% itu banyaknya. Betul. Nah, syaratnya satu penduduk Jawa Barat otomatis dibuktikan dengan KTP. KTP itu semacam mandatory ya Pak ya. Iya. Pak ya. Bagaimana kalau mahasiswa ITB, mahasiswa Unpad, mungkin KTP-nya KTP Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, surat keterangan saja dari perguruan tinggi bahwa dia adalah mahasiswa yang menempuh lagi menempuh pendidikan. Itu dibolehkan silakan. Jawa Barat ya Pak ya. Masa tidak boleh? Pan itu termasuk 5 tahun di sana jadi penduduk Jawa Barat. Betul. Ya dibolehkan. Ada semacam kemudahan ya Pak. Iya. Jadi tidak mutlak boleh katakan penduduk Jawa Barat yang selama-lamanya di Jawa Barat tidak. Ini saya pikir mahasiswa ITB itu mungkin atau mahasiswa Unpad, mahasiswa IKOPIN dan sebagainya. IPB. Iya, pokoknya yang berdomisili universitas itu silahkan pakai keterangan dari perguruan tinggi masing-masing bahwa dia adalah lagi menempuh pendidikan. Itu. Kemudahan lagi ya Pak ya. Kemudahan lagi. Karena memang para lebih muda kalau kita lihat perkembangan entrepreneurship ini sungguh cepat di perguruan tinggi Pak. Betul. Karena saya juga sebagai akademisi gitu, kita dituntut saat ini oleh pihak kampus bagaimana sih mulai mengembangkan membentuk entrepreneurship ya. Wirausaha. Kita tidak mencetak lagi mereka sebagai job seeker Pak, tapi job creator gitu. Ini macam amanah buat perguruan tinggi. Apalagi nih Pak syarat yang harus dipenuhi oleh tentunya berkelakuan baik. Kelakuan baik pun hanya satu tempat aja, kita nggak usah jauh-jauh lah. Karena kan misalnya RT, RW atau paling tinggi kelurahan dan sebagainya sudah tahu bahwa dia berkelakuan baik. Karena itu nanti mencerminkan image ya Pak. Ya, image bahwa gitu. seorang pebisnis muda itu harus punya kelakuan baik. Silakan nanti kalau ada yang tanya komen ya tentang WB ini, silakan langsung telepon ke kita di nomor nanti yang disampaikan bahwa ini kelakuan baik Pak. Itu keturunan kesehatan. Kesehatan. Tapi sehat di sana bukan berarti wah bagaimana kemarin ada yang nanya saya Pak punten maaf saya katanya tidak melihat dan sebagainya. Boleh silakan. Yang kesehatan di sana adalah ya ini lebih ke mental. Kalau mental kan susah diarahkan walaupun secara fisik utuh mungkin tapi mentalnya kurang bagus. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas? Saya jadi teringat Pak, para pebisnis muda bicara tentang entrepreneurship ya gitu. Nah, profesor saya bilang, kebetulan penelitian saya menyangkut masalah mindset Pak. Betul. Mindset. Beliau nanya, Mer, kamu tuh membahasakan mindset apa sih gitu? Saya jawab macam-macam gitu kan. Oh mendekati, tapi yang beliau bilang gini, bicara tentang entrepreneurship, bicara tentang mindset itu bicara masalah sikap mental gitu ya. Jadi saya jadi bisa paham bagaimana salah satu persyaratannya adalah kesehatan yang lebih ke mental ya Pak ya. Karena ketika bicara tentang bisnis itu bicara tentang emosi, bicara tentang logika yang harus dikontrol oleh setiap bisnis. Apalagi Pak syaratnya Pak? Terus pernyataan. Pernyataan bahwa dia itu bisnis mulai dari 0 sampai 5. Karena yang namanya startup entrepreneur kita definisikan adalah orang yang melakukan aktivitas usaha mulai dari 0 tahun sampai 5 tahun. Jadi kalau udah 6 tahun bukan wirausaha baru lagi. Kenapa tuh Pak? Kenapa yang jadi perhitungan? Karena biasanya yang sudah di atas 5 tahun itu harusnya mandiri. Mandiri. Jadi tidak usah dituntun terus. Yang namanya balita, bayi itu masih dituntun oleh orang tuanya. Jadi konsep dasarnya memang dari sana. Jadi saya jadi teringat juga nih Pak bahwa setiap bisnis para pebisnis muda itu harus dianggap diperlakukan seperti lainnya makhluk hidup. Betul. Ya Pak ya gitu bahwa bisnis itu seperti makhluk hidup. Kalau makhluk hidup ada bayi, ada balita, ada anak ya Pak ya gitu. Kapan mereka diperlakukan sebagai balita, kapan mereka diperlakukan sebagai remaja gitu. Kalau kita lihat siklus Pak. Betul. Siklus hidup bisnis itu kan ada ya kalau kita mencermin ke siklus produk yang lebih sama ya Pak. Ada fase introduction, betul. Ada fase dia growth, ada mature, decline pada akhirnya mati ya Pak ya gitu. Nah, tapi dalam konteks ini bahwa 0 sampai 5 tahun itu menjadi konsep startup entrepreneur. Kalau 6 sampai 10 tahun ya saya untuk mandiri itu konsepnya wirausaha mandiri.
dan 11 sampai 15 tahun itu berdaya saing. Oh, kompetitif. Harus berdaya saing. Jadi ini tahapan-tahapan yang mungkin untuk jangka 15 tahun kita sudah punya, roadmap kita sudah punya. Betul. Dan di situ diharapkan bisa memberikan value utama buat Pak Bismuda. Ya, baik Pak Bismuda. Kalau bicara tentang poin-poin utama, saya rasa Pak Bismuda harus tahu ini ya gitu, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sehingga semuanya nanti akan bisa terpenuhi. Saya berharap semua para wirausaha muda, anak-anak muda yang berbisnis dari seluruh Jawa Barat, 27 kota kabupaten kan Pak? Iya, harus ada perwakilan dong. Harus ada perwakilan. Ada 1.500 loh. 1.500 baru satu OPD itu. Betul, dari satu OPD yang akan melibatkan wirausaha muda untuk ikut di program ini. Sebelum bisa lanjut, pasti banyak pertanyaan yang akan disampaikan kepada ini, karena nanti kita akan bahas apa yang akan dilakukan selama kita menjadi bagian dari program ini. Kita lihat dulu iklan yang mau lewat ini. Tetap di Nubis yang muda yang berbisnis. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Ingin jadi presenter TV dan reporter televisi berkualitas dan profesional? Ikuti pelatihan dan audisinya Minggu 8 Maret 2015. Syarat usia 17 sampai dengan 35 tahun. Sertakan biodata pribadi, foto close up dan seluruh badan. Pendaftaran ditutup maksimal tanggal 5 Maret 2015. Pendaftaran Rp150.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda, nomor 63 Arca-Manik, Bandung. Dapatkan kesempatan audisi, magang, kontrak, sertifikat, dan coaching jadi presenter TV untuk pecahkan rekor muri Bandung TV. Kuota terbatas. Info hubungi Mulyani PIN 7CC50465 atau Wida 0896 553 60160 PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh PT Bandung Media Televisi Indonesia. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready rasanya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Baik, para pemirsa muda, kembali kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Para pemirsa muda, rasanya sih udah dapat gambaran ya, bagaimana sih program WUB atau Wirausaha Baru Jawa Barat ya, tentang syarat-syaratnya. Bagaimana kalau kita memanfaatkan momentum ini akan sangat bermanfaat buat saya gitu, karena dari sinilah kita bisa mendevelop bisnis kita, mengembangkan bisnis kita, tidak hanya sendiri ya. Nah, terus ada satu syarat lagi yang biasanya belum tertinggal ya Pak ya, karena kemarin hampir seminggu lebih ya Pak, kita di Dinas PUPR waktu Spalatkop ada semacam workshop ya Pak ya gitu. Syaratnya tentang proposal gimana tuh Pak? Nah ini perlu dicatat oleh rekan-rekan calon wirausaha adalah proposal usaha. Proposal usaha. Bukan proposal bantuan. Nih, proposal usaha. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah punya bayangan apa yang harus dilakukan dalam melakukan aktivitas usaha, silahkan tuangkan. Jadi proposal usaha itu mulai latar belakang sampai yang paling penting adalah rincian pembiayaannya bagaimana. Nah kalau bisa silahkan dituangkan dalam bentuk proposal. Nanti
Itu merupakan bagian dari syarat yang paling penting. Sesudah itu nanti ada tes di sana langsung di wirausahabarujabar.com. Kemudian nanti ada tes awal. Tes awal itu tes awal proposal dan pengetahuan mengenai, karena kita kan wirausaha baru itu berbasis pengetahuan. Bedanya dengan yang lain itu berbasis pengetahuan. Kemudian sesudah itu kita ajakkan wawancara sejauh mana dia mendalami tentang proposal itu. Karena siapa tahu yang dibuatkan. Nah, dibuatkan kan berarti dia tidak melakukan aktivitas usaha. Saya ingin mengeliminir lah mana memang masyarakat atau pemuda yang ingin berbisnis dan mana yang mencari sesuatu. Nah, ini yang kita akan coba filter supaya memang nanti keluarlah orang-orang wirausaha baru yang tangguh. Jadi kalau gitu para pebisnis muda sejalan dengan apa, mungkin saya yakin ini adalah hasil evaluasi dari tahun kemarin. Betul. Bahwa dulu setahu saya Dinas KUMKM ini melakukan rekrutmen untuk 300 wirausaha 300 orang ya. Sekarang naik jadi 1.500 dan ini sebarannya 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Pak. Ya, boleh. Halo, selamat malam. Tahun sampai universitas. Halo, selamat malam. Sementara masih depan industri gitu. Halo, selamat malam. Untuk bantuan malam. Halo, selamat malam. Halo. Dengan siapa, Pak? Halo. Halo, dengan siapa, Pak? Saya dengan Pak Dadang. Oh ya, Pak Dadang, gimana Pak Dadang? Saya di Rancapale, Pak. Oh iya, gimana Pak? Saya bergerak di home industry, Pak. Spesifiknya, Pak? Pakaian. Pakaian. Iya. Gimana, ada pertanyaan, Pak? Saya pernah mengajukan untuk KCR ke tahun kemarin, cuma tidak di ACC karena mengkelompok tadinya dengan 10 orang kalau nggak salah. Saya pernah mengajukan, katanya udah habis. Maka tahun sekarang dibuka lagi gitu ada untuk KCR di PJT. Itu aja, Pak? Iya, itulah. Bukan Pak Dadang, tapi Pak Dadang ya, Pak Dadang Sutisna, Ketua LKP Wisata. Oh iya, baik Pak Dadang. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini kita jadi bahas salah satu benefit ya Pak, bukan profit ya. Benefit yang bisa diambil oleh para pebisnis muda dalam konteks nanti UUB adalah mereka difasilitasi mendapat kesempatan lah. Ya. Sebab pada hakikatnya kan harus mengikuti syarat-syarat yang ada di perbankan juga ya Pak, bahwa di situ ada KCR di Bank BJB. Padahal tadi nanya tahun kemarin bilang udah habis, kalau tahun ini gimana Pak? Ada. Kemarin kalau tidak salah sekitar bulan November Desember kita tambah lagi 100 miliar. Jadi seluruhnya sekarang uang pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu para wirausaha atau UMKM itu ada 335 miliar. 335. Hanya tersebar di 27 kabupaten kota. Khusus Jawa Barat. Di cabang-cabang BJB. Betul. Nah, ini mungkin saja kuotanya kalau orang Bandung ya banyak yang mengakses. Tapi kalau yang di luar mungkin ini saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini tersebar sesuai dengan potensi masing-masing. Insya Allah nanti kalau misalnya masukan dari semacam Padatan ini banyak lagi, saya tinggal bilang saja mungkin kepada pimpinan, Pak ternyata ini masih kurang, masih tinggi. Sehingga masyarakat masih perlu dibantu. Ini masyarakat yang kreatif Pak, masyarakat yang kreatif. Kalau ingin mengakses bukan bantuan langsung, artinya mengakses untuk kreativitas. Itu pada dalam, jadi kalau bicara tentang KCR itu pada hakikatnya adalah bagaimana sih perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM, tapi khusus untuk Jawa Barat, satu masyarakat Jawa Barat ya Pak ya. Gitu. Yang kedua adalah masalah kuota. Memang di sini seperti yang disampaikan Pak Denny kemarin bulan November, Desember kemarin ada penambahan 100 miliar. Jadi insya Allah dan biasanya tahun ini sudah dibuka lagi Pak untuk KCR. Waktu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Ibu Ita waktu itu persis sama dengan Pak Denny juga menyatakan BJB siap untuk menyalurkan kembali. Pak, kembali lagi kita ke UUB tersebut Pak. Jadi halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa Pak? Saya Sutarman dari Soreang. Oh iya Pak Sutarman, silakan Pak. Saya ingin bertanya, walaupun tidak langsung masalah praktek bisnis, tapi merasa kagum. Pertanyaannya begini, mengapa di zaman jajahan
sebuah perkumpulan kita yang namanya Syarikat Dagang Islam Betul. begitu berpengaruh sehingga menjadi sebuah perkumpulan besar yang namanya katanya Syarikat Islam. Nah, tolong bagaimana hubungan Islam, kaum muslimin dan dagang ini? Itu aja Pak Sultan. Baik para pebisnis muda, saya alhamdulillah ya respon dari para pebisnis tentang acara kita mulai positif Pak. Ini jadi media pembelajaran meskipun tidak relate langsung ke program ini, tapi rasanya ini menarik dan mengkritik untuk kita jawab nih Pak. Kalau bicara tentang bisnis tentu tidak hanya sebatas bisnis ansih gitu. Kita melihatnya bagaimana bisnis itu dilakukan oleh setiap orang. Tapi kalau kita lihat, kalau bilang sekarang jangan lupakan sejarah ya Pak. Betul. Sejarah ya Pak. Betul. Oh, memang kalau kita lihat ada satu konsep saya pahami sekarang Pak Sutarman bahwa yang menjadi pejuang saat ini adalah pengusaha. Sepakat nggak Pak? Betul, sepakat. Kalau dulu pejuang itu mengangkat harus senjata ya Pak ya untuk perjuangan, tapi ketika saat ini yang saya pahami adalah bahwa yang salah satu pejuang bangsa, salah satu lah Pak, salah satu pejuang bangsa ini adalah pengusaha. Dan pengusaha, kalau kita di sini Indonesia mayoriti adalah umat Islam, tentu kita adalah salah satu bagian daripada pejuang-pejuang tersebut. Nah, tapi secara spesifik dulu deh dari Pak Denny, gimana Pak lihat korelasi antara Syarikat Islam dengan kita sebagai Muslim dalam berbisnis ini Pak? Ya. Tapi kalau yang jelas, kalau hukum dalam Islam itu ya Rasulullah sendiri kan adalah bisnismen. Role model kita. Iya, itu yang satu. Yang kedua, itu kita dibuka 10 pintu rezeki. 9 diantaranya adalah untuk bisnis. Itu ajaran Islam. Betul. Otomatis umat Islam itu harusnya banyak berbisnis. Betul. Satu itu kan pegawai ini semacam pegawai negeri, tentara dan sebagainya. Nah, ini hubungannya. Kemudian Syarikat Dagang Islam pada waktu itu kan itu melawan penjajah dan kaum Cina. Itu kan di Solo itu Haji Samanudi ya. Nah, sehingga dia punya nilai dasar untuk melaksanakan aktivitas bisnis hanya dengan berkumpul lah, berorganisasi, berserikat. Kalau dengan perorangan yang namanya waktu itu yang namanya penjajah sudah berhimpun dalam company kan, company, apalagi dari pedagang-pedagang Cina. Nah, waktu itu memang awal mula daripada corporate itu ada di sana Pak, di Solo, SD itu ya Syarikat Dagang Islam. Hanya ya itulah ada sedikit boleh dikatakan nilai-nilai politis masuk di dalamnya. Sinilah mulai terjadi mana yang benar-benar bisnis, mana yang bukan bisnis. Betul. Nih, kalau saya lihat sih pada ini memang kalau saya hubungkan dengan program UB, saya lihat setahun ini saya evaluasi ada mendekati ke sana juga ya Pak. Bahwa keberhasilan seorang pebisnis itu tidak bisa lepas dari kebersamaan dengan yang lain. Pada syarikat itulah saya lihat tadi itu Pak, dalam konteks penelitian saya, modal sosial harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan UUB, saya lihat Pak Denny pernah menyampaikan dulu bahwa UUB mengarahkan juga mereka untuk berkomunikasi berkelompok Pak ya. Itu yang arahnya. Iya, berkelompok berdasarkan jenis-jenis dan wilayah. Oke. Untuk komunikasi sehingga nanti satu sama lain saling membantu. Berinteraksi ya. Berinteraksi dari mana? Dari sisi mana? Mungkin dari segi marketing. Betul. Mungkin dari segi produktivitas, kualitas produktivitas dan sebagainya. Itu yang diharapkan nantinya ya Pak. Gitu. Ya. Oke. Kembali ke Pak Sutarman tadi, kalau saya lihat dari penjelasan Pak ini memang saya sepakat dengan konsep yang disampaikan oleh founder fathers kita dulu bahwa jangan lupakan sejarah ya Pak ya. Kalau saya lihat kenapa saya berprinsip tadi bahwa salah satu negara kita ini butuh pejuang-pejuang untuk apa? Satu, meningkatkan skala ekonomi daripada bangsa ini ya Pak. Gitu. Bangsa kita ini sudah sangat terlalu terjajah. Penjajahan saat ini bukan lagi dalam konteks penjajahan fisik, tapi penjajahan ekonomi dan sosial budaya menurut saya Pak. Itu yang kuat sekali. Ketika kita banyak penduduk kita umat muslim itu adalah menjadi seorang pebisnis, bagi saya manfaatnya luar biasa. Satu, dia bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin orang Pak. Sebanyak orang mungkin semakin bermanfaat gitu, dengan zakatnya, dengan sedekahnya ya Pak. Dan kedua apa? Dia bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan ini masalah krusial bangsa kita ini adalah salah satu. Dan itu saya lihat tadi di salah satu syarat yang disampaikan di program UB di Dinas KUMKM ini adalah bisnis yang akan dipilih adalah bisnis yang di mana seorang wirausaha itu punya komitmen untuk mengembangkannya. Artinya Pak,
sisi apa namanya Pak, sisi bagaimana dia menjadi seorang pejuang melekat di situ. Betul. Satu. Yang kedua dia bisa membuka lapangan pekerjaan ya Pak ya gitu. Bagaimana saya masih teringat gubernur kita tuh menargetkan membuka lapangan kerja berapa ya Pak ya? 2 juta lapangan kerja. 2 juta lapangan kerja. Artinya apa? Dari setiap wirausaha itu punya 5-10 karyawan itu kan seolah akan membuka ya Pak. Betul. Ya? Sekarang sudah terbukti. Alhamdulillah ya Pak gitu. Nah, jadi Pak Starman, korelasinya saya melihat tadi adalah bagaimana perbisnis itu menjadi pejuang bangsa saat ini. Tinggal kalau soal berserikatnya, memang di sini saya melihat bahwa dibutuhkan semacam kejernihan cara berpikir seorang pebisnis, tidak bermain ke politik Pak ya gitu. Betul. Politik, kalau politik dijadikan senjata awal, panglimanya pasti bisnis akan berantakan. Business is business. That's the point. Dengan etika-etika yang benar. Betul. Ya Pak ya. Kalau kita sebagai muslim, ya etika-etika Nabi Muhammad Rasulullah itu adalah role model pebisnis bagi saya. Betul. Gitu. Nah, Pak, kembali kalau seandainya nih Pak, tadi kita udah masuk ke syarat, kemudian oh ya pebisnis muda silakan nanti kirim proposalnya. Kalau mau lihat detailnya ada di wirausahabarujabar.com. Ya, di situ ada persyaratan, di situ juga ada form-form yang akan diisi tentang entrepreneur ya Pak ya. Informasi yang benar. Kemudian Pak, kita detail sedikit Pak tentang apa yang mereka dapatkan nanti setelah menerima jadi program wirausaha ini Pak. Ya, dilatih Pak ya. Kita akan latih, dia berbasis pengetahuan. Ini rata-rata para pengusaha pengusaha pemula ini dari pembukuan sederhana pun dia tidak bisa buat. Jangan-jangan gitu Pak, uang dapur sama uang bisnis itu dari sana. Dari mulai pembukuan sederhana, pemasaran, peningkatan produktivitas. Insya Allah nanti mungkin kalau nanti memungkinkan dia kalau sudah berkelompok, itu bisa saja mungkin packaging dan sebagainya. Nah, ini yang boleh dikatakan sangat boleh dikatakan modal dasar dari pengetahuan. Terus yang kedua adalah magang. Magang ya Pak. Magang nanti kita ke tempat pengusaha yang sukses. Bagaimana dia sepak terjang dalam aktivitas usaha. Biasanya kita melihat hasilnya. Tapi prosesnya menuju itu, nah inilah yang harus diceritakan dalam bentuk success story oleh seorang pengusaha. Dan itu juga nanti akan dirasakan ya Pak ya. Betul. Mereka berkunjung. Nah, tadi juga ada di beberapa foto yang ditampilkan tadi terlihat bagaimana kemarin tuh kalau nggak salah kita tuh ngambil 3 sektor ya Pak ya. Ya. Satu sektor fashion. Kalau fashion kemarin kemana Pak? Kita ngambil sampel kemarin. Ke Dini. Bukan ke Komar juga, Komar ya Pak ya. Jadi di situ diperlihatkan bagaimana Komar menginin batiknya ya Pak. Betul, kreativitasnya. Kreativitas dia. Bahkan si peserta juga info langsung, terlibat langsung. Jadi para penulis muda ini mendapatkan pengalaman tersendiri. Makan minum keinginan cookies. Makan minum keinginan cookies. Wah, saya jadi teringat mau makan cookiesnya nih Pak. Kayak Bu Ina itu kan luar biasa, Bu Ina bagaimana dia berjuang. Dia di Bojongkoneng ya Pak ya. Iya, di Bojongkoneng. Juga para penulis muda merasakan bagaimana membuat kue, pengalaman Ibu Ina gitu apa aja trik-triknya mengembangkan bisnisnya ya Pak. Terakhir salon ya Pak? Salon, Buna itu. Buna ya. Nah, ada Buna. Ya Pak, ada 3 sektor yang diambil khusus untuk dinas KUMKM ini, ada 3 sektor. Satu mamin, makanan minum, kemudian konveksi, ketiga adalah salon. Ini menjadi semacam konteks. Jadi para muda ketika para muda sudah bisa bergabung dengan yang namanya ini, teman-teman para muda akan dapat pelatihan selama 3 hari, kemudian dapat pemagangan ke para muda yang selanjutnya nanti adalah di pendampingan ya Pak ya? Pendampingan ya, nanti pendampingan. Betul. Nanti detailnya nanti saya kejar lagi Pak. Boleh. Pasti banyak informasi buat para muda di rumah ya. Baik para muda, sebelum kita lanjut ke sesi yang paling dalam ya, karena bagi saya ingin bongkar Pak pada ini apa sih rahasianya, bagaimana tipsnya juga untuk sukses bisa masuk ke acara ini ya, WB ini. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu iklan yang mau lihat nih. Tetap di Nubis yang muda yang berbisnis. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Mau ngemil yang asik, sosis panjang yang enak, Kimbo Ready raganya. Sosis Kimbo Ready bisa langsung makan, enggak pakai repot. Kimbo Ready panjang dan enak. Nyem nyem nyem. Ingin jadi presenter TV?
dan reporter televisi berkualitas dan profesional? Ikuti pelatihan dan audisinya. Minggu 8 Maret 2015. Syarat usia 17 sampai dengan 35 tahun. Sertakan biodata pribadi, foto close up dan seluruh badan. Pendaftaran ditutup maksimal tanggal 5 Maret 2015. Pendaftaran Rp150.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda, nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan kesempatan audisi, magang, kontrak, sertifikat, dan coaching jadi presenter TV untuk pecahkan rekor muri Bandung TV. Kuota terbatas. Info hubungi Mulyani PIN 7CC50465 atau Wida 089655360160 PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh PT Bandung Media Televisi Indonesia. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses. Perjalanan menyusuri tempat-tempat eksotik, kebudayaan unik, serta keanekaragaman kuliner tersaji dalam program traveling. Saksikan setiap hari hanya di Bandung TV. Baik, para nubis muda, kembali lagi kita di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Rasanya para nubis muda, saatnya bagi saya untuk cepat-cepat daftar ya, karena pendaftarannya itu antara tanggal 9 Februari sampai 15 Maret. Ya, 15 Maret. Jadi cepet-cepetan ya gitu. Jadi silakan buka ke sekarang sudah 1.400 yang daftar, Pak. Oh iya. Oke. Kalau kemarin aja 2014 kemarin rasionya yang daftar Pak hampir 4.000, iya 300 ya Pak. Yang Rasionya, 300. berapa kali? Banyak Pak Gitu. Jadi para nubis silakan buka webnya www.wirausahabarujabar.com. Di situ cukup informasi. Pak Denny, kita lanjut sedikit lagi Pak. Ketika mereka sudah mendapatkan pelatihan, dapatkan benchmarking, apalagi nih Pak mereka dapat nanti Pak? Nah, nanti dia sesudah itu magang udah jelas ya, betul. Pendampingan. Nah, pendampingan itu adalah semacam konseling, ya, semacam konseling yang langsung bisa dipecahkan. Pendampingnya itu adalah pengusaha ya. Jadi pengusaha itu tidak banyak teori, Bang. Ya, jadi kalau misalnya dia susah marketing, simpen saja di toko saya. Itu udah terbukti. Langsung networking ya Pak ya. Nah, langsung dibuktikan secara nyata itu bisa memecahkan apa yang dihadapi oleh dia masalah. Itu pendampingan selama-lamanya. Boleh dikatakan kalau secara program mungkin hanya 6 atau 7 bulan. Tapi kenyataannya di lapangan dia sering berkumpul. Berlanjut karena bisnis. Nah, konteks bisnis ini yang bukan trickle down effect ya. Ya, itulah yang bisa mengembang, bisa mengembang berdasarkan teori. Snowball Pak. Nah, snowball itu ya. Kemudian yang kedua kalau salah pemasaran ya Pak. Ya, pemasaran pun kita dalam kooperatif ini ada khusus wirausaha baru itu. Kita punya diberikan lah rekan-rekan nanti kan sebentar lagi nih kooperatif fair. Bisa dalam pameran-pameran juga yang lokal, yang antar daerah. Dilibatkan ya Pak ya? Iya. Dilibatkan. Ya, dilibatkan. Tapi ya kita seleksi loh, kita seleksi, terutama yang unik. Betul. Nggak akan lama lagi di Bapeda juga ada nanti kita udah akan seleksi untuk yang unik, yang memang kreativitasnya tinggi. Betul. Nah. Ya jangan jauh-jauh lah Pak, tahun 14 Maret. Ya, 14 Maret. Juga nanti itu di 14 Maret itu para wisma ada 1.000 loh. 1.000 booth yang disiapkan oleh Dinas UMKM untuk bisa ikut pameran. Betul. Di situ diliput juga sama TV, bahkan TV nasional. Nasional, insya Allah. Insya Allah akan diliput juga. Jadi kesempatan luar biasa bagi saya.
Yang nggak kalah penting nih Pak, benefit dari sisi KCR mungkin agak lebih detail sedikit Pak. Ya. Bagaimana sih konsep KCR yang diarahkan buat para peserta UB ini nanti Pak? Ya. KCR itu boleh dikatakan ya ini merupakan suatu kecintaan lah pemerintah daerah terhadap masyarakat. Bila mana masyarakat itu ada kekurangan untuk penambahan produktivitas. Nah ini silahkan manfaatkan yang bukan konsumtif, justru yang produktif. Kalau misalnya ke yang lain, ini kan bunganya tinggi, kasihan. Jadi masyarakat biasanya orang yang sudah mulai berbisnis itu tidak jauh lah dari pemanfaatan modal yang boleh dikatakan yang rendah, yang terjangkau. Insya Allah, karena Bang Jabar juga memberikan syarat yang minimal jauh dengan yang lain, ini jauh. Nah, sehingga bisa langsung diakses. Dan untuk wirausaha baru ini nanti terdaftar Pak, terdaftar, kemudian nanti ada dari kepala dinas, dari pimpinan, kemudian nanti bila mana dia memungkinkan ya bisa langsung diakses. Memang besarannya tidak banyak sih, hanya 50 juta ke bawah gitu. Jadi para pebisnis muda ini semacam kesempatan ya gitu, bahwa program yang dibangun oleh pemerintah ini yang saya simpulkan, saya sebagai akademisi melihat program yang disampaikan oleh pemerintah ini menjadi bersifat terintegrasi ya Pak ya, terintegrasi dari konsep bagaimana merekrut, kemudian berbasis nulis, dikasih training selama magang, kemudian pendampingan, kemudian market juga, kemudian ditambah lagi nanti dengan financing, pendanaan. Kalau ini tidak, para pebisnis muda hati-hati di sini, konteksnya bukan hibah, bukan diberikan, konteksnya adalah hindarkan cuma-cuma, tidak, tapi diarahkan, dididik juga para pebisnis muda untuk berhubungan dengan perbankan, dan terbanyak di sini bisa berhubungan menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Tapi ini rasanya waktu kita udah nggak lama lagi. Apa nih Pak kira-kira yang informasi penting lagi buat para UB Pak untuk dipersiapkan? Tipsnya lah sedikit Pak. Silakanlah dibuka ini ya. Jadi wirausaha baru Jawa Barat.com. Di sana banyak informasi. Dan kepada rekan-rekan sekalian yang mau usaha ya, ini bukan hanya dinas KKN, tapi ada 11 OPD dengan dinas KKN. Peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, indah, pariwisata, hampir itu. Ya, nah ini silakan kalau memang dia bakatnya dalam bidang peternakan ke dinas peternakan. Kalau perikanan, kalau perkebunan ya perkebunan. Kalau misalnya kemarin yang terakhir adalah yang kehutanan. Kehutanan itu semua aspek kehidupan yang masyarakatnya masyarakat hutan, boleh katakan. Per sektor ya Pak ya. Iya, jenis usaha kita akomodir. Jadi yang namanya fasilitator wirausaha baru Jawa Barat itu bukan hanya di KKN, tapi ada 11 lainnya. Termasuk Gaet juga itu diakomodir. Gaet. Di pariwisata ya Pak. Iya, pariwisata. Iya, betul. Baik para pebisnis muda, bicara tentang UB malam ini wirausaha baru Jabar, bagi saya sangat-sangat penting sekali ya, bagaimana kita sebagai pelaku bisnis mulai peduli bahwa ada semacam modal sosial yang harus kita manfaatkan di dalam bisnis. Apa itu? Modal yang berasal dari lingkungan dan salah satunya pemerintah. Nah, sekarang bagaimana kita paham tentang konsep bisnis kita? Kenapa? Di pemerintah tuh ada 11 OPD, di Jawa Barat itu ada 11 OPD yang jadi fasilitator. Yang jadi fasilitator untuk program UB ini. Tinggal kalau para pebisnis sudah berbisnisnya adalah di ada di tourism, silahkan tugas pariwisata, kemudian ada di kehutanan, ada di OPD kehutanan, dinas peternakan, perikanan juga ada ya Pak ya. Semuanya. Tinggal saat ini kita memanfaatkan peluang itu. Rasanya bagi saya ada saatnya kita merubah mindset bisnis kita untuk lebih besar, tumbuh dan berkembang dari skala mikro, kecil dan menengah. Saya jadi teringat kata-kata dari Fadung Faris tadi yang saya di awal tadi bilang, jangan pernah bangsa kita ini menjadi bangsa kuli. Saatnya kita merubah. Saatnya kita meningkatkan skala bisnis kita, skala hidup kita dengan menjadi seorang entrepreneur. Dalam konteks kalau saya sebagai seorang muslim menyatakan bahwa ini adalah peluang kita untuk menjadi lebih baik, itu rezeki itu lebih banyak jadi entrepreneur. Baik para wisuda, akhirnya saya harus menyimpulkan inilah bahwa peluangnya kita manfaatkan. Dan bagi para pemenang yang SMS tadi nanti akan dihubungi oleh tim Bang Titi tentang pemenangnya, nanti hadiahnya juga akan disebut.
Baik para nubis muda, sekian dulu dari saya bahasan kita nubis malam ini, semoga bisa bermanfaat dan minggu depan kita akan mengulas lagi yang lebih dasar lagi yang bisa memberikan manfaat buat kita. Itu aja, terima kasih Pak Denny. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nubis yang muda yang berbisnis. Yeah.